Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa tentunya di Indonesia. Nah, tentunya kalian sudah paham betul bahwa perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia tidak lepas ditandai dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah sampai ke wilayah kita Indonesia atau Nusantara. Nah, tetapi di pelajaran kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai perlawanan atau respon bangsa Indonesia berupa perlawanan di daerah-daerah akibat dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, seperti yang kita tahu, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu dimulai dari kedatangan bangsa Portugis, kemudian Spanyol, kemudian datang bangsa Belanda, dan disusul oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Adapun yang menjadi eh, hal yang penting kita harus pahami adalah dalam mempelajari materi ini kita harus paham betul dulu apa yang ingin kita capai ketika kita mempelajari materi ini. Nah, dalam pembelajaran sejarah kita harus mencoba mengambil makna dari setiap peristiwa. Nah, makanya nanti ketika kita setelah mempelajari materi ini, kita nanti diharapkan akan memahami tentang nilai-nilai juang dari tokoh-tokoh perlawanan daerah terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Baik itu perlawanan terhadap Portugis, kemudian lagi pada masa VOC sampai nanti pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perlawanan para pejuang di Nusantara terhadap Portugis. Nah, kita tahu Portugis itu nanti sampai ke wilayah Indonesia, mereka menguasai beberapa tempat-tempat yang merupakan penghasil rempah-rempah. Seperti halnya kita paham betul, selain tempat-tempat penghasil rempah, Portugis juga mendatangi wilayah-wilayah bandar pelabuhan yang mana mereka menguasai wilayah-wilayah pelabuhan tersebut dengan tujuan untuk dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Nah, perlawanan yang pertama yang kita pahami adalah tentang perlawanan Kesultanan Malaka terhadap Portugis. Nah, perlawanan Kesultanan Malaka ini adalah merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat di sana dengan alasan adalah karena ketidaksenangan mereka terhadap kedatangan bangsa Portugis dan menguasai tempat-tempat yang menjadi titik sentral penting di Kesultanan Malaka. Nah, tokoh perlawanan di Kesultanan Malaka ini adalah yang dikenal dengan Sultan Mahmud Syah. Nah, Sultan Mahmud Syah ini awalnya mereka eh, menerima kedatangan bangsa Portugis karena mereka menganggap Portugis itu datang eh, ingin yang namanya berdagang. Tetapi mereka akhirnya berbalik melawan Portugis karena dianggap Portugis telah menyengsarakan dan mengakibatkan Kesultanan Malaka menjadi tidak nyaman atau tidak tentram. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti selain nanti materi di sini silahkan juga nanti kalian mengunjungi di blog yang sudah Bapak kirimkan nanti linknya kepada kalian di Google Classroom. Kemudian perlawanan yang kedua terhadap Portugis adalah perlawanan di Kesultanan Aceh. Seperti kita tahu, perlawanan di Kesultanan Aceh juga tidak lepas dari alasan utamanya adalah Portugis yang memonopoli perdagangan di Kesultanan Aceh. Nah, Aceh merupakan wilayah yang mana bertumpu pada sentral ekonominya melalui perdagangan. Nah, tokoh-tokoh yang berperan penting terhadap yang namanya perlawanan daerah di Aceh terhadap Portugis yaitu salah satunya adalah yang kita kenal dengan Sultan Iskandar Muda. Beliau ini berusaha untuk melawan yang namanya dominasi atau kekejaman dari Portugis ketika berkuasa di wilayah Aceh. Nah, untuk lebih jelasnya silakan nanti kalian juga dibaca di PowerPoint yang sudah saya kirim nanti di Google Classroom dan di modul yang ada pada blog Bapak kirim kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah perlawanan
terhadap Portugis, yaitu dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, sama halnya juga dengan terjadi perlawanan di Malaka dan di Aceh, perlawanan Portugis di Kesultanan Ternate dan Tidore juga tidak lepas dari yang namanya ingin menentang dominasi dari yang namanya bangsa Portugis di wilayah Ternate dan Tidore, atau tepatnya kalau kita pahami Ternate Tidore itu hari ini berada di wilayah Maluku. Nah, sampai nanti akhirnya ketika kita paham betul tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa sampai ke wilayah Maluku ini, mereka juga ingin menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Ya, yang kita tahu tokoh perlawanan dari Kesultanan Maluku ini adalah Sultan Baabullah, yang mana peran dari tindakan-tindakan beliau terhadap perlawanan terhadap Portugis itu sangat menyulitkan pemerintah Portugis pada masa itu. Nah, ini beberapa perlawanan di daerah terhadap Portugis. Nah, dari pelajaran ini tentunya kita harus memahami betul tentang yang namanya bahwa setiap perlawanan-perlawanan daerah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di daerah terhadap dominasi kekuasaan asing melalui kolonialisme dan imperialisme yang mereka lakukan, tentunya kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan di daerah tersebut. Nah, kita harus paham betul, memang pada masa ini belum ada lagi semangat keindonesiaan, tetapi pada dasarnya ini adalah merupakan akar-akar dari munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Sehingga kita sebagai generasi muda hari ini wajib memiliki semangat nasionalisme tersebut terhadap bangsa Indonesia, yang mana kita memiliki rasa mencintai akan negara kita sendiri. Kemudian lagi nilai yang kedua yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh pergerakan nasional atau tokoh-tokoh daerah yang melakukan perlawanan terhadap Portugis ini adalah tentang semangat patriotisme. Kalau kita lihat dari awal sampai perlawanan Portugis sampai di Kesultanan Tidore ini, kita dapat mengambil sifat patriotisme atau kepahlawanan dari tokoh-tokoh tersebut, yaitu mereka sangat tidak senang terhadap yang namanya kekejaman, sangat tidak senang terhadap yang namanya penindasan. Sehingga apa? Semangat-semangat jiwa kepahlawanan ketika mereka berjuang untuk bangsa dan negaranya tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi lebih memilih untuk menjaga kepentingan bersama dan untuk membela kebenaran. Ini merupakan semangat jiwa kepahlawanan. Kemudian lagi semangat nilai-nilai yang kedua yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh ini adalah semangat yang ketiga dari tokoh-tokoh ini adalah tentang semangat solidaritas, di mana perjuangan mereka dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan, walaupun lingkupnya adalah masih bersifat kedaerahan. Dan yang ketiga tentunya kita tahu perlawanan-perlawanan ini banyak dipimpin oleh para tokoh-tokoh besar, terutama yaitu para pemimpin-pemimpin di kesultanan tersebut yang mana pada masa ini sudah berlandaskan ajaran Islam, sehingga yang menjadi landasan religius sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara pada masa sekarang ini dapat kita contoh dari sifat-sifat yang mereka lakukan adalah kita dapat meneladani bahwa agama yang mereka anut, agama yang mereka yakini dapat mendorong mereka terhadap yang namanya tindakan-tindakan mereka untuk anti terhadap segala bentuk kekejaman dan penindasan. Karena saya yakin setiap agama itu mengajarkan tentang yang namanya semangat saling mencintai, saling menyayangi, dan sifat yang begitu menolak akan adanya penindasan. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, terutama hari ini kita belajar tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat yang dilakukan oleh para pejuang daerah terhadap kedatangan bangsa Portugis. Sampai di sini, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.